Welcome to AirPods, an interesting podcast session. Tell about all good things. Nah, di AirPods kali ini kita udah masuk di AirPods yang ketiga. Nah, buat sobat manajemen yang udah ngikutin AirPods kita dari awal, pasti udah tahu dong AirPods yang pertama kita ngebahas tentang gimana sih tips dan trik buat lulus beasiswa Bank Indonesia. Nah, lalu yang di AirPods yang kedua, kita bahas tentang broadcasting and music. Nah, di AirPods yang ketiga ini, kita bakalan ngebahas hal yang tentunya menarik, yang mana sobat manajemen pasti pengen tahu nih, gimana sih narasumber-narasumber kita bisa menjalankan bisnis mereka dengan baik, seperti itu. Jadi tema kita di kali ini adalah entrepreneurship. Nah, without further ado, kita langsung masuk aja. Sebelum itu, kenalin, aku Rido Tahayan dari Manajemen 2019 sebagai host. Kali ini saya akan memperkenalkan ada Bang Yusuf Kamil Harahap dari Manajemen tahun 2015 ya Bang ya? Iya. Halo Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lalu ada Bang Torik Fauzan dari Stambuk 2017 nih. Halo Bang Torik. Halo. Oke, good. Jadi thank you ya Bang, abang-abang udah sempetin waktunya buat datang ke AirPods kita kali ini. Jadi kayak udah Rido bilang dari awal nih, kita bakalan bahas tentang entrepreneurship. Jadi kita bakalan bahas lebih dalam nih. Nah, buat sobat manajemen, tonton sampai habis video kita karena kita akan bahas tentang entrepreneurship secara lebih dalam. Oke, baiklah. Kita langsung masuk aja kali ya ke pertanyaannya. Buat abang berdua nih, Bang Yusuf dulu. Bang Yusuf nih punya usaha yang bergerak di bidang apa sih Bang? Kalau boleh tahu. Untuk saat ini abang berfokus untuk bisnis jasa desain, lebih tepatnya desain grafis. Desain grafis, wah. Kalau Bang Torik sendiri? Kalau aku sih di bidang coffee shop ya, coffee shop jalanan. Oke. Pasti abang-abang waktu memulai bisnis itu punya alasan tersendiri dong. Kenapa pasti. sih kita pengen buka bisnis kayak gitu? Terlepas dari resiko-resiko segala macam, kita pasti mikirin itu dari awal gitu kan. Abang-abang sendiri alasannya buat buka bisnis itu apa sih? Dari Bang Yusuf dulu. Kalau abang sendiri awalnya itu mungkin dari jabatan fungsional di Kasefo USU, salah satu organisasi dulunya internal, sekarang eksternal di USU terkait dengan ekonomi Islam. Jadi abang menjabat sebagai publikasi dan dokumentasi sebagai ketuanya. Dari situlah kemampuan terkait dengan desain dan yang lainnya terasa. Nah, dari situ juga karena passion abang situ dan abang melihat ada peluang pasarnya, dan abang juga konsentrasi itu terkait dengan pemasaran, marketing. Kenapa nggak sekali kita buat bisnisnya? Iya. Nah, gitu. Jadi kita buat bisnisnya mulai dari 2018 ya, cuman tapi masih jalan sendiri. Mulai 2019 abang buat timnya. Kira-kira itu dulu sebagai pembuka. Berarti semua berawal dari kepanitiaan di kampus ya Bang ya. Jadi dari kepengurusan di kampus. Jadi kepengurusannya itu ngasih jalan lah ceritanya Iya, ya. jadi kita nemuin passion kita di sini nih ternyata. Jadi dikembangin lagi di kerjaan gitu ya. Iya, benar. Jadi kalau dibilang bahwasanya seorang mencari jati diri di kampus, maka organisasilah wadahnya. Benar. Buat sobat manajemen yang pengen gitu kan, kayak yang udah dibilang sama Bang Yusuf tadi, nemuin jati dirinya. Nah, jangan takut-takut buat masuk organisasi gitu. Kayak Bang Yusuf nih contohnya, dia awalnya kepengurusan nih di KSFOC ya Bang ya. Iya, KSFOC. Jadi dia tahu nih passionnya, ada di bidang desain grafis nih. Jadi Bang Yusuf tahu nih, bisa lihat kalau misalnya desain grafis itu bisa dijadiin peluang bisnis gitu ya Bang. Iya, benar. Oke, good. Bang Torik sendiri gimana nih Bang? Apa alasannya buat buka usaha kopi? Kalau aku sih yang pertama sih memang pengen buka usaha dari SMA, cuma karena belum ada modal, jadi ya baru sekarang lah. Itu pun modalnya belum ya bisa besar lah, karena kan
masih pakai duit jajan sendiri lah dikumpuli kan, jadi ya sanggupnya masih jalanan dulu. Yang penting ya buka aja dulu gitu, jangan nunggu-nunggu, karena kalau kita nunggu-nunggu ya nggak jadi dibuat lah kopi shop tadi. Nggak apa-apa yang kecil, yang penting kan usaha dulu. Berarti segala sesuatu itu harus dimulai dulu ya Bang ya. Ya, kita harus ambil resiko ya. Oke. Selanjutnya motivasi awal terjun ke dunia entrepreneurship nih dari abang berdua gimana nih Bang? Dari Bang Torik dulu deh. Terjun. Motivasi awal. Gimana ya? Kalau motivasi awal sih pengen aja sih memang untuk terjun ke dunia bisnis, karena memang dari kecil pengen juga bisnis gitu, nggak pengen yang lain-lain. Nggak, motivasinya nggak ada sih, kalau sebenarnya ada motivasi sih, cuma ya memang dari hati ini memang pengen kali buka bisnis gitu, nggak mau yang lain-lain. Berarti emang udah dari dulu ya, baru sekarang lah tercapai gitu. Oke, dari Bang Yusuf sendiri? Kalau terkait motivasi ya, mungkin salah satunya itu ya, yang tadi abang bilang terkait dengan keorganisasian. Kalau yang kedua itu, abang lihat bahwasanya junior-junior di kampus itu banyak yang dia memiliki kemampuan, tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengkomersilkan kemampuannya. Nah, itulah peluang abang, bagaimana adik-adik itu jadi terberdayakan. Makanya itu juga salah satu motivasi abang untuk yang namanya buat bisnis desain. Di bisnis desain ini abang bagi 2 tim. Ada yang namanya tim terkait dengan sales and marketingnya, lalu ada terkait dengan desainnya. Jadi kita saling berbagi tugas, saling menyelesaikan. Jadi dan yang ketiga dan awal-awalnya terkait dengan staff desain grafis abang sendiri itu kemampuannya mungkin masih standar. Tapi berjalan dengan abang buat pelatihan dan undang pemateri dari luar, alhamdulillah meningkat dari kapasitasnya. Kira-kira itu menjadi motivasi abang ketika ada nilai manfaat ke orang lain, kita juga senang gitu. Kita bang. Berarti buat sobat manajemen dari Bang Torik sama Bang Yusuf tadi, kalau misalnya kita punya sesuatu yang mempunyai dampak atau impact buat orang lain, ya itu bisa kita jadiin motivasi untuk ngebuka bisnis atau ngebuka apapun yang menjadi bisa dampak positif gitu buat orang lainnya. Oke, tadi udah kita tanya alasan buka itu apa, terus motivasinya apa. Terus pastinya di awal-awal waktu buka itu pasti ada struggle nggak sih Bang waktu awal-awal? Siapa ini? Dari Bang Yusuf dong, nggak apa. Kalau terkait struggle ya, apa kendala? Kebanyakan kalau pebisnis ditanyakan struggle pasti modal. Tapi kalau abang sendiri, struggle abang di awal itu bukan modal. Struggle abang itu terkait dengan perencanaan bisnisnya, itu masih awam ya. Walaupun secara teori kita dapat, cuma secara praktek kita kurang. Iya. Dan alat indikator untuk mengukur bisnis itu baik atau enggak juga kita kurang. Lalu yang ketiga terkait dengan mentorship juga, walaupun abang juga diskusi ke dosen-dosen ya, cuma kan dosen-dosen kan lebih paham terkait dengan teori ya, bukan praktek. Mungkin itu terkait struggle. Karena kalau terkait modal, alhamdulillah karena ini jasa ya, jadi nggak terlalu banyak untuk membeli aset ya. Apa yang kita berdayakan itu kita komersilkan, dan nggak terlalu besar modalnya. Abang kira itu tentunya. Berarti di modal nggak ada masalah di awalnya untuk ya? Sifatnya finansial ya, karena kan modal itu banyak juga ya. Iya. Kalau terkait finansial untuk di awal enggak. Oke. Dari Bang Torik sendiri? Kalau aku sih ya pasti awalnya di modal ya. Pasti awal di modal bisnis ini, apalagi modal sendiri. Dan yang kedua pasti ya namanya baru pertama kali kita buka bisnis pasti ada kesalahan. Contohnya kayak misalnya keuangan, pasti itu ada kesalahan nanti tiba ada hitungan kelebihan duitnya gitu, ada yang tercatat apa enggak gitu, jadi bingung kenapa. Kalau masalah sih di situ aja kalau aku dari modal sama ya masalah keuangan. Tapi ya alhamdulillah ya namanya juga bisnis ya belajar lah gitu kan, ada pengalaman sebelumnya kesalahan apa yang nggak boleh diulang gitu, harus kita perbaiki. Kalau misalnya kita ulang lagi ya kan
hancur lah bisnisnya tadi. Berarti intinya belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Biar bisnisnya tetap bisa jalan gitu. Karena pengalaman paling mahal. Benar banget. Oke, selanjutnya udah berapa lama sih bisnis dari abang-abang nih berjalan? Terus udah sejauh mana terjun ke dunia entrepreneurship ya dari Bang Yusuf dulu? Untuk berjalan mulai 2018 ya untuk bisnis sendiri. Tapi kalau untuk dalam hal membangun tim ya itu di 2019. 2019. Iya, berarti kalau hitungannya mulai dari 2019 ke 2021 itu satu setengah tahun lah kira-kira. Itu kira terkait dengan kelamanya berlangsung bisnis. Terus dan udah ini sendiri ya Bang. Terus sudah sejauh mana nih bisnisnya kayak merambah? Kalau cakupannya udah seberapa luas? Karena ini kita lebih banyak bergerak dalam hal digital ya, pengembangan bisnisnya seluruh Indonesia ada. Cuman kalau ya untuk ada orang Bandung, ada Jakarta, Kalimantan. Tapi lebih fokus terkait dengan kebutuhan desain untuk bisnis. Untuk dari awal sampai sekarang kebanyakan untuk itu. Berarti cakupannya emang udah seluruh Indonesia gitu ya? Iya, karena kita nggak ada batasi ya. Cuman untuk faktor-faktor penggeraknya, untuk sales dan marketingnya, kebanyakan abang ambil itu teman-teman mahasiswa. Gitu. Karena mereka yang nggak terlalu interest terkait dengan yang namanya gaji dan yang lainnya, tapi lebih mereka interest terkait dengan pengalaman. Ya, itu sih dari abang sendiri. Oke. Dari Bang Torik sendiri nih, udah berapa lama sih bisnis abang nih jalan? Kalau bisnis aku sih dari bulan 1 kemarin 2021. Dari 2021 aku sih. Terus mulai berjalannya dari tanggal 6. Setelah tahun baru lah. Masih baru ya? Ya, masih baru. Oke. Terus kita udah pelajari nih di kampus tentang marketing segala macam gitu kan. Pasti dalam menjalankan bisnis itu hal yang paling penting ya. Penting banget sih menurut aku. Dari Bang Yusuf sendiri, strategi dalam memasarkan bisnis desain grafis abang ini gimana sih kalau boleh tahu? Kalau abang sendiri itu bagaimana kita itu konsep abang itu stealing attention. Bagaimana kita mencuri perhatian. Dan hal-hal marketing yang udah abang lakukan itu terkait dengan direct selling untuk teman-teman mahasiswa sendiri yang sebagai sarjana marketing. Lalu yang kedua kita itu berbayar iklan, baik iklan-iklan yang besar akun-akunnya maupun iklan melalui IG Ads. Dan ini juga lagi dikembangkan terkait dengan website ya. Website ini lagi dibangun, lagi dirancang mulai tahun ini sih. Jadi kemarin itu kita bergerak itu melalui Instagram sama sosial media. Tapi mulai tahun ini mulai kita rancang terkait dengan webnya. Berarti strategi pemasarannya itu menggunakan semua platform ya? Iya. Dari website, IG Ads, terus direct selling juga, penjualan secara langsung. Oke. Dari Bang Torik sendiri nih. Bagian marketing tadi. Strategi memasarkannya itu gimana sih? Ya namanya juga konsep jalanan, ya marketingnya seadanya aja dulu ya. Misalnya kayak ya kalau kami sih marketing kami ya namanya konsep jalanan, ya kami pakai produk-produk yang lumayan besar. Maksudnya lumayan besar itu berarti kata yang mahal-mahal. Karena apa? Biasa kan kalau jalanan kan yang pakai bahan-bahan yang biasa kita bilang kan. Kalau kami mau beda dari yang lain. Gak apa-apa kami untung lebih sedikit, tapi orang ingat rasa kami. Jadi kami pakai bahan-bahan yang mahal. Kami jual harga jalanan. Kami pakai bahan mahal, tapi harga jalanan kami pakai. Ya untung lebih dikit memang, tapi ya orang ingat rasa kami tadi. Jadi orang bakal kembali lagi gitu. Itulah target marketing kami. Karena juga konsep jalanan kan nggak bisa di kayak mana kali gitu. Dan ntar lagi mau dibuat promo gitu, buy ticket one gitu. Dan gitu kami juga
ada makanan juga dari segi marketing makanan. Jadi orang minum kopi nggak cuma minum kopi, tapi ada snack-snack juga yang kami jual. Tuh. Berarti menciptakan rasa otentik dari kopi itu sendiri ya, dengan menggunakan bahan yang mahal tapi harganya bisa masuk ke kantong-kantong mahasiswa. Oke. Menarik. Oke, sebelum kita lebih lanjut, ini kita ada dapat kopi ini Bang dari Warung Segi Johor. Warung Segi Johor ini sendiri terdapat di Jalan Karya Jaya nomor 57 Medan Johor. Jadi buat sobat manajemen yang mau nongki-nongki, mau ngopi, mau ngebahas bisnis, mau ngerjain tugas, boleh datang ke sini aja. Oke. Diminum dulu Bang. Oh iya. biar jangan ini kali. Oke, selanjutnya sebelum aku nanya nih, Bang Yusuf sendiri emang fokus di kerjaan desain grafis ini atau punya kerjaan lain sih Bang? Untuk saat ini masih fokus terkait dengan bisnis ini sendiri. Oke, berarti Bang Torik masih kuliah ya, terus ngejalanin bisnis gitu kan. Terus gimana sih cara bagi waktu antara kuliah sama usaha, terus Bang Yusuf antara waktu dengan keluarga dengan ngejalanin usaha itu gimana sih? Bang Torik boleh. Ya kalau aku sih ya bagi waktunya, kalau aku kan malam gitu jualannya. Jadi bunganya malam aja. Dari pagi, cuma aku handle malam aja. Berarti ada orang lain ya yang pagi jarang sih aku handle. Jadi aku handle yang malam aja, karena pagi udah ada orang juga. Jadi aku malam. Jadi kalau kuliah sih mana-mana aja. Paling yang kalau kuliah malam ya sekali duduk ya daring gitu. Oh iya, apalagi minum kopi ya kita dengar. Kebetulan online juga ya kuliahnya. Online juga gitu. Oke. Dari Bang Yusuf sendiri nih. Terkait dengan mengatur waktu ya dengan keluarga, sejauh ini aman ya, lancar. Dan abang dari awal abang kuliah, abang kan ikut organisasi ya, ikut organisasi banyak dan sedikit waktu dengan keluarga sampai saat ini. Abang rasa terkait dengan waktu untuk keluarga, abang lebih menekankan terkait dengan kualitasnya, bukan kuantitas. Nah, jadi ketika kita bersama keluarga, mungkin kita bisa tanyakan terkait kabar atau hal-hal yang aktivitasnya, bukan kita hanya sebagai menampakkan muka. Jadi untuk abang saat ini belum ada kendala terkait dengan mungkin entah ribut dan segala macamnya, alhamdulillah nggak ada. Berarti emang lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas. Kayak sekali ketemu tapi emang bahasannya terus waktunya itu emang digunain dengan baik intense, gitu ya. Oke. Selanjutnya nih, kita semua tahu kan COVID di Indonesia tuh berjalan hampir 2 tahun. Nah, dari Bang Yusuf sendiri buka desain grafisnya dari 2019 ya. Dari jalan itunya kan timnya. Nah, dampak COVID terhadap ininya berpengaruh nggak sih? Untuk awal COVID ya, itu bulan Februari Maret ya, itu sekitar 3-4 bulan itu stuck terkait dengan selling ya, nggak ada. Karena orang kan takut kan, sedangkan kalau desain itu ketika ada event atau ada promosi untuk bisnis barulah dia jalan. Nah, jadi awal-awal 3-4 bulan itu yang abang lihat fenomenanya orang-orang itu saving. Nah, nyimpan karena takut was-was ada tingkat kerusuhan dan yang lainnya lah saving. Jadi itu kita saat itu abang ngakali terkait dengan memperbanyak portofolio. Jadi ketika lepas 4 bulan kita langsung promosi besar-besaran. Alhamdulillah itu terlewati dan berjalan dengan baik. Kalau kayak gitu langsung promosi besar-besaran itu nggak bakal makan biaya lebih ya? Itu ngatasinnya gimana sih? Kan kita ada kegiatan yang lain juga, ada pendapatan lain juga waktu itu ya. Jadi kita simpan modalnya untuk kita kan ketika bisnis itu kan ada juga simpanan. Jadi ketika kita untung, nggak semua keuntungan itu kita keluarkan untuk hal yang konsumtif. Nah, itulah fungsinya kita nabung. Jadi kalau ada terjadi kendala-kendala yang
mungkin terjadi bisa dikeluarkan. Alhamdulillah terlewati itu. Walaupun memang kita mulai bulan ke-5-6 itu kecil lah terkait dengan pendapatannya. Cuman kita masih bisa berjalan karena abang sendiri kan satu kenapa bisa berkaitan dengan menjual jasa abang ke bisnis, misalnya ke Inalum atau ke yang lainnya lah, perusahaan-perusahaan. Karena abang sendiri pakai softwarenya itu software yang original, itu yang kita jual. Kita jual ke situ, oh ini original. Terus sumber-sumber web terkait dengan grafis yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau terkait dengan desain ini ada source-nya itu yang boleh diambil, ada yang enggak. Nah ini kita punya batas-batasan ini, kita paham terkait dengan hak cipta. Nah hak kekayaan intelektual itu kita jelaskan. Oh rupanya jadi klien kita merasa kita profesional. Nah itu yang abang lebih tekankan. Makanya banyak yang teman-teman mahasiswa ya, banyak yang nanya harga ke abang, mereka nganggapnya itu kemahalan. Nah ya, cuman kan memang beda pasarnya. Nah, beda pasarnya. Cuman ketika kita tujukan ke pasar yang tepat, harganya pas dan nggak ada yang nolak, bahkan ada yang lebih gitu. Jadi tergantung apa produk kita, bagaimana pasarnya. Nah itu abang sendiri. Dari Bang Torik sendiri nih buka bisnisnya itu kan baru nih kan 2021 ya. Iya. Itu udah COVID. Itu gimana sih Bang abang mulainya itu? Apa nggak takut gitu? Ya gimana ya? Ya namanya bisnis ya pasti ya mengerikan lah ya. Pasti kalau misalnya kita takut ya ngapain kita bisnis? Kita kan nggak tahu gitu kalau misalnya kita nggak coba dulu gitu. Namanya juga bisnis, nggak tahu kita bakal rugi, ya coba aja dulu. Ya rezeki kan nggak kemana, Tuhan yang ngatur semua kan. Tergantung balik lagi ke kitanya gimana mengatur bisnis tadi. Ya kalau kita salah-salah ya hancur juga. Makanya pasti sebelum kita buka bisnis kan ada ilmu yang kita ambil dulu dari luar, dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Ya kalau misalnya kita nggak ada pengalaman, kita main buka bisnis aja ya. Kita pun ditanya jual kopi apa itu pun kita nggak tahu. Karena sebelumnya kita nggak tahu, tapi main buka-buka ya karena ada modal. Ya gimana ya? Ya aku berani aja waktu covid gini. Karena juga gimana ya? Orang juga udah susah cari makan kan. Gara-gara ya kita kan di sini kan ada namanya jam apa kok dibilang jam 10 Satpol PP ya. Satpol PP. Alhamdulillah tempat aku aman-aman aja. Enggak kena. Karena aku kan sewa sama orang gitu kan. Sewa sama orang. Jadi aku jual di tanah dia gitu. Jualan di tanah tanah dia. Jadi Satpol PP ya alhamdulillah nggak, kalau misalnya pun lewat dia nggak mampir tempat kami gitu. Tapi kok depan kami selalu kena. Kami nggak pernah kena, alhamdulillah, nggak tahu kenapa. Dia untung juga modalnya ya, modal sih nggak kecil ya, lumayan lah. Kalau modal lumayan besar, tapi ya berani aja buka bisnis kan. Kalau kita nggak coba, kita nggak bakal tahu gitu loh. Kita nggak bakal tahu. Itu sih, biarpun covid gini. Oke, berarti berani bertindak aja lah ya. Berani bertindak aja gitu. Bertindak aja dulu. Oke, dari semua yang udah kita bahas nih, dari Bang Yusuf, suka duka ngejalanin bisnis di bidang desain grafis ini apa sih? Kalau abang sendiri ya terkait dengan sukanya itu, abang banyak, kita sukanya dulu ya. Sukanya dulu. Sebelum kita yang positif dulu. Banyak yang bisa abang bantu ya, teman-teman yang mau sempro, mungkin butuh biaya, kita apa? Atau mungkin yang lagi kesulitan dengan SPP, terbantu. Dan yang terakhir nih, abang kerjasama bisnis, ajukan proposal ke lembaga zakat IZI ya, Inisiatif Zakat Indonesia, Zomut, dengan kemarin jual kalender tahunan, dan untuk salesnya juga teman-teman mahasiswa banyak yang terbantu gitu. Dan alhamdulillah omsetnya besar lah karena akhir tahun ya. Tapi terkait dengan apa namanya itu ya, minus atau dukanya
mungkin ekspektasi orang. Ekspektasi orang tinggi ke kita. Misal, ini karena Abang juga dulu ikut banyak organisasi ya. Ketika kita share terkait dengan portofolio atau misalnya bisnis itu datang itu nanti proposal adik-adik itu, nah, kita kasih lah mungkin 50-100 ribu. Tapi kalau sempat 10 proposal kan tekor dia kita bandar. Nah itu terkait dengan duka. Jadi ekspektasi orang ke kita itu tinggi ketika kita jadi wirausaha. Beda kalau misalnya kita jadi pegawai. Misalnya pegawai perusahaan A, mungkin orang segan. Tapi kalau dia wirausaha, orang nggak segan untuk nagihnya. Itu yang abang fenomenanya ya, yang apa. Cuman dan yang kedua terkait dengan karena ini bisnisnya sendiri ya. Jadi baik perencanaan terkait dengan pengembangannya, evaluasi dan kontrol itu semua bang. Adapun ke orang, kita cuma bagi tugas, dia nggak bantu mikir. Itu aja sih minusnya. Cuman kenapa abang pertahankan ini sendiri? Satu-satunya alasan abang luasa. Karena kebanyakan teman-teman yang bisnisnya barengan, apalagi mahasiswa itu asas-asas sama percaya. Nah, jarang yang dia buat tulis atas hitam dan putih surat-surat perjanjian. Karena kan teman ke teman kan, rupanya di tengah dan di akhir berantem. Nah, itu yang sering terjadi bisnis sama mahasiswa. Dan abang juga pernah kejadian terkait dengan bisnis madu ya. Sekarang ngajar lagi. Makanya bisnis desain ini abang beberapa kayak senior atau orang-orang lain ingin masuk ke bisnis abang karena lihat peluangnya bagus, cukup menjanjikan. Abang stop. Boleh kalian masuk tapi terkait dengan modal, bukan kepala. Kepala cukup saya aja. Nah, itu sih dari abang sendiri. Dari Bang Torik sendiri, suka dukanya jalan bisnis? Suka dukanya ya, kalau abang sih jualan tuh dari jam 7 malam tuh, karena pulangnya nentu, bisa jam 2 pagi, jam 3 pagi, karena jual kawan-kawan kan di sana kan dulu. Ya pasti otomatis ya badan masuk angin kan, capek, dah sakit badan, demam, nanti dikira covid pula lagi. Padahal ya memang karena pulangnya tengah malam terus kan hampir tiap hari. Nah, cuma minggu lah yang off. Jadi ya Senin sampai Sabtu tuh ya pulangnya jam 12. Paling cepat tuh jam 12 udah paling cepat kali itu pulangnya. Jam 12. Jadi jam 1, jam 2. Udah gitu ya pasti aku juga nggak sendiri nih kan. Nah di bisnisnya aku agak sendiri gitu. Ada kawan aku, kami berdua, dan sama ada tim aku yang bantu aku. Ya pasti ada miskomunikasi lah. Miskomunikasi misalnya kayak, kau suruh ini, nggak mau lah, nggak bisa, aku suruh aja ini. Pasti ada yang kayak gitu kan. Mungkin ya kawan ini capek, berpikir positif aja lah. Ya saling mengerti aja lah kalau misalnya di dalam bisnis ini. Kalau misalnya nggak saling mengerti ya gawat juga kan. Kalau itu aja sih kalau suka dukanya dalam kalau di tempat aku. Di waktu aja, di waktu sama ya meeting tadi lah yang internal ya. Oke, buat abang berdua nih, ada rencana nggak buat buka usaha di bidang lain? Siapa ini? Dari Bang Yusuf boleh. Kalau abang mungkin yang belum terrealisasi, cuman ingin banget ya terkait dengan bisnis pembudidayaan lidah buaya, tanaman lidah buaya yang hidroponik. Jadi diskusi sama anak agribisnis, anak-anak pertanian, bahwasanya hidroponik itu tanamannya itu jauh lebih mahal daripada yang tanamannya mediumnya tanah. Lalu yang kedua, tanamannya dia lebih manja, banyak perawatannya, banyak vitamin dan yang lain. Tapi harganya lebih tinggi kan. Mungkin itulah yang belum terrealisasi bidang lain. Cuman abang rencana karena ini desain ini juga banyak turunannya, produk turunannya, abang fokus dulu terkait dengan desain ini. Sudah baik, bisa dalam artian manajemennya bisa kita lepas, baru kita pindah ke sektor lain daripada kita ambil
semua sektor, cuman nggak ada yang jadi. Nggak ada yang jadi. Abang gitu sih konsepnya. Jadi emang fokus di bidang desainnya dulu aja Iya. gitu ya. Kalau misalnya udah mantep nih, udah bisa ditinggal buat buka usaha lain, baru Kita merambah ke yang lain. merambah ke Lidah buaya buaya. tadi. Oke. Dari Bang Farid sendiri, Lupa. punya rencana buat buka usaha di bidang lain nggak? Ya namanya juga bisnis pasti pengen berkembang kan. Kalau untuk bisnis lain ya pasti ada dan aku nggak mau nyebutin ya di sini. Nah itu enak Rahasia. nanti nanti mikir orang ayah kan kita nggak tahu orang kan. Mungkin siap inilah baru kita ngomong. Gitu. Oke. Boleh. Terus abang berdua nih udah bisa dibilang entrepreneurship lah ya, wirausahawan. Punya role model nggak di dunia wirausahawan? Dari Bang Yusuf dulu. Nggak apa-apa ya. Mungkin kalau tokohnya itu, untuk tokoh Sandiaga Uno itu tua atau muda deh? Dia umur 40-an lebih deh sekarang. Tapi banyak yang bilang dia muda. 50-an dari kan? Ada tokoh menengah ke atas kan? Tokoh senior itu Sandiaga Uno ya. Dalam artian walaupun dia pebisnis banyak ya. Adaro itu batu bara dan yang lainnya. Cuman dia humble orangnya. Itu. Jadi bagaimana dia membangun hubungan kerabat dan yang lainnya itu banyak contoh dari dia. Lalu untuk tokoh mudanya itu ada Belva dan Iman Usman, Ruang Guru. Itu abang contoh terkait dengan idenya. Kenapa idenya? Karena pas zaman awal dia itu bimbel online itu nggak laku. Bimbel offline yang laku sebenarnya tahun awal-awal dia. Cuman dia berani untuk yang namanya beda dengan yang lain, terus gelontorkan dana besar-besaran dan yang lainnya, dan akhirnya tetap sukses kan. Bahkan satu-satunya bimbel online yang anniversary-nya seluruh televisi cuman dia kan. Karena untuk membuktikan saya punya modal dan saya hebat kan gitu. Itu sih dari abang sebagai sumber inspirasi ya. Berarti ada Sandiaga Uno Sebagai tokoh seniornya, senior, tokoh mudanya itu Iman Usman sama Belva. Oke. Dari Bang Farid sendiri. Kalau dari aku sih cuma satu ya. Kalau misalnya itu, kalau abang ini kan tadi kayak Sandiaga Uno kan. Kalau aku sih lebih ke bapak gua aja. Lebih ke bos aku lah. orang terdekat ya. Iya. Orang terdekat aku lah, karena ya aku kayak gini karena dia suka bisnis, karena dia juga berbisnis kan. Motivasi aku dari dia itu motivasi dia itu kayak mana ya, dan dia bisa buka bisnis itu dari awal. Kenapa aku enggak gitu? Aku harus bisa kayak bosku gitu. Aku harus bisa mulai dari awal. Jadi ya masalah marketing, kalau marketing sih aku belajar sendiri ya. Tapi kalau misalnya masalah bisnis yang motivasi yang lain-lain tuh dari bos aku. Ya itulah kenapa aku milih bosku daripada orang lain. Karena ya aku tahu dia kayak mana gitu. Aku tahu dia kayak mana. Kalau yang lain kan aku nggak tahu tuh dia mulai dari awal tuh kayak mana. Aku nggak tahu gitu. Tapi kalau bos aku kan aku tahu dari awal dia kayak mana, sampai dia dari berintis lah sampai sakit kayak mana gitu kan. Ya aku juga merasakannya sekarang gitu. Oh kayak gini. Itu sih kalau contoh aku itu ya bosku. Berarti ada orang tua ya. Orang tua. Oke, terakhir nih. Pasti sobat manajemen pengen tahu dong pesan dari abang-abang yang udah ngejalanin bisnis nih. Kira-kira pesan apa sih yang mau disampaikan buat sobat manajemen biar sobat manajemen tuh nggak takut gitu loh buka bisnisnya gitu. Dari Bang Yusuf dulu boleh. Kalau abang sendiri sih, kalau kalian takut ya nggak usah bisnis sih. Iya itu bang. Benar juga sih. Karena dalam hal taking risk atau menanggung sebuah risiko itu pebisnis yang paling besar. Dan ketika kita gagal, otomatis tidak ada yang bisa disalahkan selain diri sendiri. Ya. Beda sama kita kerja sama perusahaan dan yang lainnya, mungkin kita bisa menyalahkan atasan Benar. atau partner kerja dan yang lainnya.
Dan yang kedua itu untuk teman-teman yang mau coba bisnis itu coba itu diperdalam terkait dengan knowledge-nya atau pengetahuannya bidang apa atau sektor atau produk apa yang mau dikembangkan. Lalu yang kedua perencanaannya matang atau enggak. Jadi kalau bisnis itu kita hanya jual beli produk, kita jual dapat untung, kita konsumsikan gitu enggak. Bisnis itu jualan. Tapi yang bisnis itu bagaimana kita merencanakannya, kita bisa mengimajinasikannya. Sejauh mana bila bisnis ini dijalankan, seberapa besar dia? Bagaimana kita bisa dijual kemana atau sasarannya kemana dan yang lainnya. Jadi ketika kita bisa mengimajinasikan bisnis itu sampai mana ujungnya, disitulah kita menjadi motivasi kita. Nah, bisnis Abang hari ini itu mulai proses ini. Jadi Abang 2 bulan dalam hal perencanaan untuk tim ya. 2 bulan dalam perencanaan, barulah kita eksekusi. Itu sih. Jadi jangan takut mulailah. Karena kalau masalah salah atau misalnya rugi itu lika-liku dalam dinamika bisnis. Kalau bisnis nggak ada rugi, ya nggak bisnis namanya. Gitu. Betul. Itu sih dari Bang. Dari Bang Tarik sendiri. Kalau aku ya, kalau buat mahasiswa nih, terutama ya kawan-kawan aku atau junior aku ya. Kalau misalnya lah kalian mau buka bisnis, itu kalian harus paham dulu bisnis apa yang mau kalian buat. Ya sama juga kayak aku buka bisnis ini jujur ya, aku mau buka bisnis ini aku bicara tuh tanggal 1 aku bicara, tanggal 6 aku udah buka, butuh persiapan cuma 5 hari, tapi aku udah tahu nih aku mau buka apa gitu. Aku mau buka bisnis kopi dan udah aku pelajari kopi-kopinya ini. Jadi ya udah, ada modal tinggal buka. Tapi kan kalau misalnya lah kita ada modal tapi kita nggak paham gitu ya. Kita nggak paham, banyak tuh kejadian di Medan. Kita punya modal besar tapi kita nggak paham bisnis apa yang kita terjun ini gitu. Banyak yang bangkrut karena dia banyak tipu semacam, karena dia nggak ngerti. Minta kopi, misalnya kita bilang lah, dia minta kopi susu, malah dikasih red velvet, kayak gitulah jatuhnya, contohnya. Jadi dia banyak yang nggak paham, banyak ikut-ikutan lah. Kalau di sini ya di Medan nih terutama itu banyak ikut-ikutan. Saya kopi ambil di sana, kok gampang ya buatnya, banyak untungnya. Tapi dia nggak tahu tuh nanti kopi ini kan ada asam, ada yang pahit. Jadi dia nggak tahu ya, beli aja gitu. Kebanyakan seperti itu sih. Apalagi ini kalau di bisnis kopi ya. Kalau di bisnis lainnya banyak sih kejadian yang dia kurang ngerti, dia langsung terjun, akhirnya bangkrut, gagal dan menyalahkan keadaan. Sedangkan ilmu dia belum cukup. Dia sebenarnya kan yang kita butuhin pengalaman. Pengalaman tuh yang dibutuhkan sekarang ini. Kalau nggak ada pengalaman, bagus pelajari aja dulu. Sebelum mau buka bisnis, pelajari dulu. Jangan sok-sok ada modal yang tentang duit ada, dan sok-sok langsung terjun lah. Karena bisnis ini nggak mudah, capek, serius, capek. Pikiran kita terkuras, badan juga. Kalau di bisnis ini pikiran sih, otak yang harus betul-betul dimainkan. Kayak mana kita marketingnya, kayak mana kita jual produk kita jual apa, kita target orang. Kita target kemana gitu. Kalau kami kan istilahnya semua target, mau dari kanan bawah sampai kanan atas, namanya juga jalanan. Tapi kan kalau yang lain misalnya dia buka di rumah gitu, dia mau konsepnya kayak mana, menengah ke bawah ke apa, menengah ke atas gitu. Jadi kalian harus ada target yang kalian ambil. Kalau semua ya alhamdulillah bisa, mudah-mudahan bisa gitu. Tapi ya kalau misalnya apa ya, jangan cuma jual-jual. Misalnya kayak kopi ini kan cuma jual-jual tempat, tapi jual rasa. Karena kayak mana ya, buat kopi ini nggak mudah gitu, ini susah. Jadi tolong untuk terutama kawan-kawan yang mau nanti kedepannya buat coffee shop, tolong dipelajari dulu lebih baik. Karena buat kopi ini nggak susah, nggak mudah, nggak gampang.
susah untuk nyari rasa itu susah. Nggak sekedar kita masukin bubuk kopi ke dalam porta itu ada mesinnya, mesin jadi kopinya. Itu nggak cuma kayak gitu, memang jadi kopi ya, tapi rasanya itu jadi nggak bisa asal-asalan. Ya itu sih kalau untuk pesan aku untuk mahasiswa, jangan asal-asalan lah kalau buka bisnis. Pelajari dulu lebih lanjut, pelajari sama yang ahlinya. Benar. Itu aja sih. Oke, buat sobat manajemen, pesan dari Bang Yusuf sama Bang Torik tadi boleh dicatat, terus dipelajarin lagi, terus jangan takut buat memulai ya Bang ya. Iya. Benar. Terus pengalaman serta ilmu untuk bisnis itu dipelajarin lagi lebih dalam biar nggak ada kesalahan-kesalahan yang akan datang gitu loh bisnis kita. Oke, udah dulu deh kayaknya Bang kita ngobrol-ngobrolnya tentang entrepreneurship. Thank you banget buat Bang Yusuf sama Bang Torik udah mau mampir ke sini. Oh iya, sama-sama. Udah mau berbagi nih tips and trick, terus pengalamannya, terus pokoknya semua deh buat sobat manajemen. Tonton sampai habis, thank you yang udah buat nonton. Terus semoga bisnisnya jalan lebih baik lagi. Amin. Kalau boleh tahu bisnis Bang Yusuf nih ada websitenya kan ya? Iya, tapi belum direncanakan baik. Paling kalau untuk yang bagusnya itu Instagramnya. Instagramnya boleh di follow ya teman-teman. Ya, Nice View Design. Apa? Nice View Design. Nice View Design. Oke. Oke. Teman-teman boleh untuk desain grafis kalau misalnya ada perlu gitu, boleh langsung kunjungi aja di @niceviewdesign. Oke, Bang Torik sendiri nih, di mana sih coffee shop jalanannya itu? Kalau aku jualnya di Jalan Iskandar Muda, depan Rumah Sakit SMAC. Rumah Oke. Sakit Mata. Buat teman-teman yang mau ngopi terus nikmatin view jalanan depan Iskandar Muda, boleh banget nih mampir di coffee shop coffee trailernya Bang Torik nih di depan Rumah Sakit SMAC, Rumah Sakit Khusus Mata. Oke, sampai situ aja Bang kita ngobrol-ngobrolnya. Thank you buat abang-abang berdua, thank you buat sobat manajemen yang udah nonton. Jangan lupa di follow Instagram HMMFVBUS Official, terus di subscribe, di like dan di komen channel YouTube kita. Thank you and see you in the next session. Bye.